GKE Berlimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini. Yang kedua kepada Ibu Diakon Herlina Wiuda selaku liturgus akan memimpin kebaktian kita. Yang ketiga kepada pendamping, pengurus dan anggota Seksi Pelayanan Remaja Jemaat GKE Berlimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Yang keempat kepada Bapak Mardiampong SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Yang kelima kepada Ibu Epi Trinita dan Ibu Nerna Tutiasi yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Yang kelima kepada Bapak Kadedi Uda selaku operator sound system. Yang selanjutnya kepada Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia. Selanjutnya juga segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021. Itu pelayanan Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga GKE. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berlimba pada hari Minggu 21 Oktober 2021 yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Desi Natalia STH, petugas mimbar yang membantu, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3, liturgus, diakon Cempakawati, song leader Mariana dan Adeline Febriana, pemain keyboard Budi Alpianto SPD. Berita kebaktian rumah tangga atau kebaktian syukur dan kategorial. Kebaktian rumah tangga dari lingkungan 1 sampai lingkungan 3 semua diundurkan. Diberitahukan dan diharapkan kehadirannya kepada pengurus dan anggota Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKE Berlimba pada kebaktian Seksi Pelayanan Perempuan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 November 2021 pukul 15.30 WIB di tempat Ibu Mariana dan yang bertugas sebagai liturgus Ibu Estu Nerima. Dan juga diharapkan kehadirannya pada kebaktian perdana Komisi Pelayanan Perempuan Resort Kapuas Seberang yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 November 2021 pukul 15 WIB bertempat di Gereja GKE Sepasa. Diberitahukan kepada pengurus, anggota dan pembina pelayanan Seksi Pemuda Jemaat GKE Berlimba bahwa kebaktian Seksi Pelayanan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 November 2021 pukul 18 di gedung Gereja Betania Berlimba dan yang bertugas sebagai liturgus Yopa, doa syafaat Aldi Ariansep, khotbah Pendeta Desi Natalia STH dan didampingi seluruh pembina Seksi Pelayanan Pemuda. Ada undangan dari Komisi Pelayanan Remaja Pemuda Kapuas Seberang, Kuala Kapuas 13 November 2021, nomor 10/KPRP, mendatar GKE, mendatar KS, mendatar 9, mendatar 2021, perihal undangan rapat persiapan Natal. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari
Seksi Pelayanan Remaja dan Pemuda Jemaat GKE Barimba di tempat. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Natal Komisi Pelayanan Remaja Pemuda atau KPRP Resort GKE Kapuas Seberang, maka kami mengundang seluruh anggota kepengurusan KPRP dan koordinator setiap SPRP setempat untuk dapat menghadiri rapat persiapan Natal tersebut pada hari tanggal Minggu 14 November 2021 pukul 10.30 WIB bertempat di Gereja Dahirang. Demikian undangan ini disampaikan. Kami mengharapkan kehadiran dan kerjasama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih. Tertanda Ketua Nuah Tasa Lampe, Sekretaris Olivia Yunika, mengetahui Ketua Resort Kapuas Seberang Ibu Oktapianti STH. Diundang jemaat sekalian hadir dalam kebaktian rumah tangga sekaligus kebaktian syukur di lingkungan pelayanan 3 yang akan dilaksanakan pada hari Senin 15 November 2021 pukul 15 WIB bertempat di tempat keluarga Aji S, alamat Jalan Manunggal, RT 6, Kelurahan Barimba. Dan yang akan bertugas sebagai liturgus Penetua Yulita Tando, pemain keyboard Bapak Mardiampong SPD. Diberitahukan kepada pengurus, anggota dan pendamping seksi pelayanan remaja dan Jemaat GKE Barimba bahwa kebaktian seksi pelayanan remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 November 2021 pukul 16.30 WIB di Gedung Gereja Betania Barimba, dan yang bertugas sebagai liturgus Niki Putra, doa persembahan Sebastian Orlando, dan didampingi seluruh pembina seksi pelayanan remaja. Demikian berita jemaat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 28. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sebelum petugas dan Ibu Pendeta memasuki ruang ibadah, baiklah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 14, sidang jemaat diundang berdiri.
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapa, sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengucapkan litani pengakuan. Namun kali ini kita akan bawakan secara dinyanyikan berdasarkan PKJ nomor 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata, yang juga terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga yang ketiga. Kita akan nyanyikan secara bergantian. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa burung yang menggema dan canang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia, karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan,
Marilah kita menyanyi dari NKB nomor 160, bait yang pertama hingga baitnya yang keempat. Akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 127, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, dengan perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Jirah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan memakan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita akan dengarkan lagu pujian dengan judul Ku Mau Cinta Yesus yang akan dibawakan oleh anak-anak remaja. Kami persilahkan.
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jumat nomor 286, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua, keluarga yang damai. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Injil Lukas pasal 6 ayat 47 sampai ayat 49. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan benar dan mengimaninya. Biarlah hati pikiran kami pada saat ini tertuju dan terpusat kepada firman Tuhan, dan berkenanlah memakai hamba-Mu ini yang menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Dengan judul Dua Macam Dasar, ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku,
tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan Alkitab. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ditetapkan kepada kita dalam Almanak Nas GKE bahwa hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Anak Remaja dan Kesejahteraan Keluarga GKE. Tadi baru saja kita melihat anak-anak kita, anak-anak remaja menyampaikan pujiannya yang sangat indah. Melihat wajah anak-anak remaja ini, sebenarnya kita melihat wajah masa depan kita. Karena masa depan kita, masa depan gereja, masa depan masyarakat ada tertumpu kepada mereka di masa-masa yang akan datang. Kita tidak tahu mereka menjadi apa di masa yang akan datang. Tapi sebagai orang tua tentu kita selalu mengiringi langkah juang mereka di dalam doa, supaya mereka tidak salah langkah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini nas kita berbicara tentang dua macam dasar. Dan mengawalinya kita diberikan suatu gambaran tentang keadaan rumah, bangunan. Sebuah rumah bisa tampak indah dari penampilan luarnya, tapi belum tentu penampilan luar yang indah itu kondisinya baik. Karena itu pondasi merupakan bagian konstruksi yang terpenting pada sebuah bangunan. Karena di sanalah terletak tumpuan seluruh beban yang ada di atasnya. Sebuah pondasi akan tergantung dari berat bangunan juga kontur tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. Karena itu jelas bahwa rumah membutuhkan pondasi yang mumpuni agar bangunan yang ada di atasnya bisa kokoh, bisa kuat berdiri. Itu rumah bangunan. Lalu kembali lagi kepada rumah kita yang bukan bangunan, yaitu kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Maka di situ pun sama, kita pun juga membutuhkan pondasi yang kuat agar tidak gampang hancur dalam menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini. Karena itu dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus mengingatkan pentingnya membangun pondasi yang kokoh sebagai dasar atau landasan untuk hidup. Di dalam bagian nas kita ayat 47 sampai 48 yang mengatakan di situ. Saudaraku, rumah yang dibangun dengan membuat pondasi jauh menembus permukaan akan kuat dikatakan. Tidak gampang goyah ketika datang air bah, banjir atau badai melanda rumah itu. Seperti itu pula yang akan terjadi dengan kita. Jikalau hidup kita, keluarga kita, rumah kita, kita peduli untuk meletakkan dasar yang kuat bagi kerohanian kita, maka masalah yang datang silih berganti niscaya tidak akan membuat kita terjatuh, tidak akan meruntuhkan kita, kehidupan kerohanian kita. Bagaimana sebaliknya? Ayat 49 Yesus berkata di sini, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.
Orang yang tidak peduli, tidak memikirkan, tidak menganggap itu penting dengan dasar yang kuat, maka akan menjadi seperti rumah yang dibangun di atas tanah tanpa pondasi. Sedikit saja digoyang, maka hidupnya pun akan segera ambruk, porak-poranda, hancur, berantakan, karena tidak punya pondasi yang kuat itu. Karena itu saudaraku, kerohanian kita agar kuat, kita perlu memperhatikan, bahkan menitik beratkan pertumbuhannya dalam sebuah dasar yang kuat. Menjadi pertanyaan, bagaimana agar kita bisa memiliki pondasi yang kokoh itu? Maka dikatakan dalam ayat 47 dalam nas ini, berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Itulah kunci untuk membuat sebuah pondasi yang kokoh, kerohanian yang berpengaruh pada kekuatan dalam hidup. Datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataannya, dan melakukan firman-Nya. Tidak cukup hanya berhenti pada percaya kepadanya atau mengetahui firman-Nya, tetapi kita harus pula melanjutkan dengan melakukan apa yang Dia ajarkan. Mendasari segala yang kita perbuat sesuai dengan firman-Nya. Saudaraku, kekristenan tidak mengajarkan kita untuk sekedar rajin berseru kepada Tuhan saja. Itu tidak akan pernah cukup. Yang akan mendapat tempat ke dalam kerajaan Allah hanyalah orang yang tidak berhenti hanya sampai di sana, tapi melanjutkan pula kepada melakukan firman-Nya. Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang cuma pandai berseru tanpa disertai aplikasi secara nyata dalam kehidupannya. Sehingga ayat 46 dalam Lukas pasal 6 ini berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Itu kata Yesus. Karenanya janganlah berpuas diri hanya ketika kita sudah rajin berdoa atau rajin membaca firman Tuhan. Itu tentu baik. Tetapi tanpa disertai perbuatan nyata, semua itu tidak akan membawa hasil yang maksimal. Orang saleh bukanlah orang yang hanya rajin berdoa dan tampak suci di mata masyarakat, tapi sebenarnya adalah orang yang melanjutkan langkahnya dengan melakukan segala sesuatu dalam ketaatan penuh sesuai dengan firman Tuhan. Bagi orang-orang yang saleh, Tuhan menjanjikan begitu banyak kebahagiaan. Ini luar biasa. Mazmur 16 ayat 11 berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari kita memperhatikan baik-baik kehidupan kita. Sudahkah kita dibangun dengan pondasi yang kuat? Sudahkah keluarga kita yang tujuannya untuk tercipta kesejahteraan keluarga itu dibangun dengan pondasi yang kuat? Karena kesejahteraan keluarga itu akan ditentukan ketika kita membangun keluarga itu dengan pondasi yang kuat. Sudahkah kita juga sebagai orang tua membangun pondasi yang kuat untuk anak-anak kita secara rohani? Ataukah sudahkah anak-anak
remaja, membangun pertumbuhan kalian di usia remaja dengan pondasi yang kuat. Maka hari ini firman Tuhan ini mengingatkan dan juga menegur kita, Bapak Ibu dan juga saya, kita semua. Sudahkah kita membangun pondasi itu dengan kuat dalam tugas peran kita masing-masing? Maupun juga dalam menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Nas ini hari ini sangat penting berkenaan dengan kita merayakan Hari Anak Remaja dan kesejahteraan keluarga. Ketika kita berbicara tentang anak remaja, tentu kita sebagai orang tua pernah melaluinya. Dan anak remaja belum pernah melalui sebagai orang tua. Ketika kita berbicara tentang anak remaja ini adalah suatu fase di mana anak remaja ini sangat rentan karena mereka tengah mencari identitas diri. Sehingga tak ayal ketika dalam pencarian identitas diri ada banyak juga muncul jiwa-jiwa pemberontak dalam diri mereka. Karena itu kalau tidak disalurkan dengan benar, akan sejadi-jadinya. Karena itu dalam bagian nas kita hari ini juga seperti dalam pembukaan ibadah yang digambarkan oleh keluarga, bapak, ibu, dan ayah membawa gambar hati. Tidak lepas dari apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang percaya, kita melakukannya atas dasar kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan dengan dasar kasih ini pula, dasar firman Tuhan yaitu kasih itu memampukan kita juga bagaimana kita mendidik, mengajar dengan kasih. Karena ketika berhadapan dengan remaja, para orang tua, bapak ibu saya, kita ditantang pada saat ini di zaman sekarang. Mendidik, mengajar anak-anak dengan kasih. Menempatkan diri sebagai teman, sebagai sahabat bagi mereka. Tidak dengan kekerasan, karena memang zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Ya kalau zaman dulu mungkin kira aku itah hulu bakas teh rancak karena hambat dulu bakas hapan papas hapan kerenarai. Mun zaman wayah tuh isut-isut lalu KPAI yang berbicara dan sebagainya, apalagi handphone ada rekamannya. Ya memang mungkin sudah zaman berubah ya. Kalau dulu anak-anak tidak punya handphone, tapi zaman sekarang rata-rata anak-anak pasti punya handphone. Karena memang itu fasilitas sekarang. Teknologi yang boleh jadi berkat, tapi bisa juga teknologi itu bisa kalau tidak dipergunakan dengan bijaksana merusak anak-anak zaman sekarang. Karena itu ini menjadi catatan kita sebagai orang tua, kita juga sebagai orang tua, jangan hanya menuntut sesuatu dari anak, tapi juga kita belajar memahami dunia mereka. Karena memang zaman sekarang demikian. Jangan kita hanya terfokus kepada bagaimana supaya kebutuhan mereka secara materi itu tercukupi. Tetapi fokuskanlah yang lebih penting adalah membangun pondasi iman mereka sejak kecil, sejak remaja. Kerohanian mereka, kebutuhan akan kerohanian mereka. Jangan kita fokus juga sebagai orang tua dengan kesibukan kita. Bagawi, Indo Bapa. Tapi dia bingat. Ya tuh, nengak duit, nengak handphone, cukup. Tidak seperti itu. Tetapi justru zaman sekarang Bapak Ibu, ya mun bihin kan rajin ita payah anak uluhan tuh merene melai huma. Tapi hari ini zaman sekarang ini berbeda.
Justru kita was-was kalau anak kita itu di dalam kamar terus. Karena apa? Karena dia punya dunianya sendiri. Jujur dia anak-anak remaja. Handphone. Kita tidak tahu apa yang mereka lihat kalau kita tidak kontrol. Ya, zaman sekarang handphone itu macam-macam. Kita juga harus mengontrol itu. Ya. PR untuk Bapak, Ibu dan saya juga. Karena kita semua punya anak. Juga anak-anak remaja, pesan nas hari ini. Bangunlah pondasi kalian sejak dini dengan rasa takut kepada Tuhan. Jadilah anak remaja yang baik. Jadilah anak remaja yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Jangan mendukakan hati orang tua. Dan gunakanlah waktu selagi kalian muda ini dengan sebaik-baiknya dalam rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Terus berjuang. Ketika ada pergumulan masalah, anak-anak remaja mencari identitas diri. Jangan mencari dengan jalan sendiri, tetapi berdoalah kepada Tuhan. Ini baru saja ini ada trending viral di Facebook. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, di Balakarya itu banyak. Anak remaja 16 tahun ini di Kapuas ini lari ketika dibawa jalan-jalan ke Duta Mall. Orang tuanya capek mencari. Ya, lari dari orang tuanya. Dikira orang tua diculik atau apa. Tapi lalu dia bikin konten video. Katanya orang dia kena KDRT atau sebagainya. Ya itulah tantangan-tantangan anak-anak remaja sekarang. Jiwa pemberontak. Tapi mungkin ada sesuatu di tengah-tengah keluarga. Karena itu Bapak Ibu, komunikasi di tengah-tengah keluarga itu penting. Dalam kasih. Dalam roh lemah lembut. Tentu dengan disiplin itu penting. Tapi dalam kasih. Seperti hati yang sudah digambarkan oleh sebuah keluarga tadi. Kita mendasarkannya dalam kasih. Selamat Hari Anak Remaja dan kesejahteraan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Rohani, Aku dan Seisi Rumahku.
marilah Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan terima kasih sungguh firman-Mu mengingatkan dan menegur kami sekalian dalam menjalani tugas dan peran kami masing-masing, bahkan juga dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami diberikan kemampuan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar, kami tidak hanya mengetahui firman-Mu, tetapi kami memberlakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, dan mendasari segala sesuatu yang boleh kami lakukan atas dasar kasih Kristus. Dan hari ini kami boleh bersukacita merayakan Hari Anak Remaja dan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga itu akan boleh kami rasakan dan nikmati jikalau kami mendasarkan keluarga kami atas dasar pondasi yang kuat dan kokoh. Demikian Tuhan, biarlah mulai saat ini, mulai hari ini, kami lebih mengutamakan segala hal yang lebih penting lagi dari dunia dan segala kekayaannya, yaitu bagaimana kami mendasari dengan dasar yang kuat untuk kerohanian kami yang semakin kuat. Tolonglah kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami, agar kami menjadi orang tua yang baik dan bijaksana, menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami. Tidak hanya kami terfokus kepada bagaimana mencukupi berbagai kebutuhan hidup mereka, tetapi ada hal yang lebih penting lagi. Kami boleh mendasari pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami atas dasar takut kepada Tuhan. Dan Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Jikalau selama ini kami sebagai orang tua hanya peduli akan kesibukan kami masing-masing, bahkan terfokus kepada pergumulan dan masalah kami, tetapi kami mengabaikan generasi-generasi kami yang membutuhkan perhatian dan kasih dari kami sebagai orang tua. Biarlah Tuhan, dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami digiring dan diarahkan untuk menjadi orang tua yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tolonglah juga anak-anak kami, anak-anak remaja kami. Mereka adalah anak-anak dalam fase tengah mencari identitas diri. Terkadang jiwa pemberontak sudah muncul di dalam diri mereka. Karena itu tolonglah kami agar kami mampu mengarahkan anak-anak kami kepada jalan yang benar. Bahkan kami menerapkan komunikasi yang baik dan kasih Kristus dalam hubungan relasi kami bersama dengan anak-anak kami. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Kami mendoakan anak-anak remaja kami ini agar mereka tidak salah langkah. Mereka mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang berguna dan tidak berguna untuk mereka. Mereka menjadi anak remaja yang baik, anak remaja yang bertanggung jawab, anak remaja yang dengar-dengaran akan nasihat, dan lebih-lebih senantiasa menaruh seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan, mengenal Tuhan sejak kecil sampai mereka dewasa, sehingga pengenalan mereka akan membawa mereka menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak mudah berputus asa, yang kadang karena keputusasaan anak-anak muda di masa sekarang, mereka bisa lari kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi biarlah anak-anak muda kami, anak-anak remaja kami mengekspresikan segenap talenta yang mereka punya dengan hal-hal yang positif. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan anak-anak remaja yang ada di jemaat GKE Barimba ini agar terus bertumbuh di dalam Tuhan,
rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mencari kehendak Tuhan, dan menjadi anak yang baik. Dan kami senantiasa mendoakan mereka, dan di masa depan mereka boleh memperoleh masa depan yang indah, cerah dan gemilang, mengangkat harkat martabat orang tua, membanggakan orang tua. Bahkan dalam perjuangan hidup mereka meraih impian dan cita-cita, mereka tidak mudah patah semangat, tetapi terus berjuang dan berjuang, memberikan kebanggaan, kebahagiaan bagi keluarga dan bagi Tuhan. Sebab mereka percaya bahwa karena mereka mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus, maka mereka senantiasa dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi seluruh keluarga dan rumah tangga Kristen. Berkatilah keluarga dan rumah tangga kami ya Bapa. Tuhan campur tangan di dalamnya, dalam berbagai persoalan-persoalan di tengah keluarga dan rumah tangga kami. Kami percaya Engkau senantiasa tidak melepaskan pandangan-Mu dan pemeliharaan-Mu untuk segenap keluarga dan rumah tangga kami, yang tentu tidak lepas dari berbagai masalah dan pergumulan. Bahkan kekhawatiran kami akan hari esok, akan apa yang kami makan, akan apa yang kami pakai. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan Engkau sumber segala berkat. Engkau mencukupkan kami dengan segala berkat dan menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati usaha dan kerja kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Tanah sawah ladang yang kami garap berlimpah ruah hasilnya pada saatnya nanti. Dan kami pun tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk persekutuan jemaat-Mu berkati. Untuk kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan pakai. Kami serahkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan memulihkan mereka, menjamah mereka. Yang berduka cita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang terpenjara, yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangganya, biarlah mereka senantiasa tetap berharap kepada Tuhan dan diberikan damai sejahtera sukacita. Dan Tuhan menyediakan segala hal yang menjadi kerinduan dan harapan menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada bulan November ini bersukacita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk anak kami, Michelle Beb Saron Immanuela, yang berulang tahun ke-13. Kami berdoa untuk Bapak Heplin Suwan yang berulang tahun ke-53. Kami berdoa untuk anak kami Alpin Dirli Kurniawan yang berulang tahun ke-16. Tuhan, mereka bersukacita dan bersyukur atas pertambahan usia. Biarlah dengan pertambahan usia semakin berkat-berkat Tuhan dilimpahkan kepada mereka. Kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, keberhasilan dalam usaha pekerjaan. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang mereka tetap masih dapat menikmati pertambahan usia, karena Tuhan berkenan memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Diberkatilah mereka dalam keberadaan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pasangan yang merayakan ulang tahun perkawinan, yaitu pasangan Chris Mambo dan Marini Gantini, yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-11. Terima kasih ya Bapa, suka dan duka perjalanan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Tuhan senantiasa hadir dalam keluarga ini. Dan kami percaya juga di masa-masa yang akan datang, berkat Tuhan tetap sama dan lebih mengalir berlimpah untuk keluarga ini. Bahkan apa yang menjadi harapan keluarga ini, Tuhan Engkau memberkatinya. Demikian juga Bapa, kami serahkan seluruh program-program pelayanan gereja maupun juga pembangunan. Kami juga mohon berkat Tuhan atas bumi kami ini.
dunia kami ini, keadaan bangsa dan negara kami ini. Pulihkanlah keadaan kami. Dan biarlah ya Bapa, kami menikmati kebahagiaan, kesejahteraan dan berkat Tuhan di mana kami tinggal dan berada dalam segala situasi. Tuhan memakai para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah yang terpencil, lebih-lebih untuk pemerintahan Kabupaten Kapuas, Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajarannya. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka mampu memimpin dengan arif, adil dan bijaksana, dan dituntun oleh hikmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan doa kami. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan kita dengarkan nats pengantar. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa, kita ucapkan secara bersama-sama. Allah Bapa yang penuh kasih dan berkat, kami menyerahkan persembahan dengan kasih kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dengan takut akan Tuhan, sehingga berkenan bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Putra yang tunggal yang selalu mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih, kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 133, bait yang pertama, hingga persembahan selesai kita kumpulkan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali untuk mengambil waktu saat teduh. Bersatu dalam kasih,